Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua siswa, dan yang sangat Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-76. Dan pada kesempatan ini, SMP Negeri 77 Jakarta telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76. Hadirin yang berbahagia, lomba ini dilaksanakan dalam rangka menggali potensi diri, kreativitas, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Dan dalam hal ini, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara atau panitia kerja, yaitu kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras. Selamat kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta. Yang kedua, Bapak juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, yang telah mengupayakan dirinya untuk mengikuti lomba ini. Selamat Bapak ucapkan kepada para pemenang dalam rangka menguji potensi diri dan juga meningkatkan kualitas dirinya masing-masing. Tingkatkan untuk di tahun-tahun mendatang. Dan yang ketiga, Bapak mengucapkan terima kasih dan juga ucapan selamat kepada tim juri dari guru-guru SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras dalam rangka menjadi juri lomba-lomba kegiatan Hari Kemerdekaan ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada tim juri. Yang pertama adalah Ibu Akrianita, yang kedua adalah Ibu Yesi, yang ketiga adalah Ibu Rindi, dan yang keempat adalah Ibu Rani. Selamat kepada tim juri dan mari kita tingkatkan potensi diri kita di masa mendatang. SMP 77 siap bangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keira sebagai moderator untuk semifinal dan final lomba debat kelas 7 kali ini. Yeay! Oke, marilah kita panjatkan puji dan syukur dahulu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul lagi pada hari ini walaupun secara online ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Gimana nih para peserta finalis? Deg-degan nggak? Boleh nih suaranya. Untuk semifinal hari ini kita ada perwakilan dari kelas 7C, 7D, dan 7E. Tepuk tangan dong, keren-keren pasti. Untuk kelas 7C, Aul, gimana nih perasaannya? Deg-degan nggak? Ya lumayan, nggak nyangka bisa sampai ke sini. Iya, keren nih pasti. Good luck ya. Lalu untuk kelas 7D ada Aina. Halo Aina, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik Kak. Oke, good. Tetap sehat ya. Dan dari kelas 7F ada Naswa. Naswa, apa kabar? Halo. Halo baik Kak. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Oke, good luck ya untuk para peserta finalis hari ini. Para hadirin semua, sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk menyampaikan sistem lomba debat hari ini. Sebelum peserta mulai berargumen, moderator yaitu saya akan membacakan kasus berdasarkan tema yang sudah diberitahu kemarin ya. Setelah itu, tim pro, tim kontra, dan tim netral akan diberi kesempatan selama 2 menit untuk menyampaikan argumennya. Kemudian, para juri akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada ketiga tim. Dan para peserta wajib menjawab atau menyampaikan argumennya dalam waktu 30 detik ya. Lalu, peserta tim pro, tim kontra, dan tim netral akan diberikan waktu masing-masing 30 detik
untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan satu sama lain. Bertanya jawab ya, seperti kayak waktu itu. Jika giliran berargumen sudah selesai, para juri akan langsung memberikan nilai terhadap penampilan peserta. Setelah itu, peserta dengan nilai terendah akan dieliminasi. Lalu peserta yang tersisa akan berdebat lagi sebagai tim pro dan tim kontra untuk sesi final. Peserta akan ditentukan sebagai tim pro dan tim kontra dengan menggunakan random roulette ya. Peserta tim pro dan tim kontra akan diberi waktu berargumen selama 2 menit sesuai tema yang nanti saya bacakan. Lalu para juri akan memberikan pertanyaan lagi, peserta harus menjawab selama 30 detik lagi, lalu peserta akan bertanya jawab lagi selama 30 detik. Maksimal pertanyaan yang boleh ditanyakan ada 2 pertanyaan ya, oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai semifinal lomba debat kelas 7 hari ini. Yeah! Baik, kita mulai dengan membaca basmalah dulu ya. Semoga lomba debat hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan penjelasan singkatnya terlebih dahulu ya untuk sesi semifinal hari ini. Mohon untuk para peserta dan para juri untuk menyimak ya. Untuk tema semifinal, kita akan menggunakan tema arti merdeka pada masa pandemi dalam sudut pandang remaja. Baik, saya akan bacakan penjelasan singkatnya. Dari nationalokezone.com, momentum kemerdekaan RI yang ke-76 kita jadikan titik tolak untuk bangkit bersama sebagai generasi muda bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Sejatinya, kita semua ingin merdeka. Merdeka dari pandemi COVID-19, merdeka dari kemiskinan dan kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari keterhimpitan dan sistem pembelajaran. Anak-anak atau remaja bisa merdeka untuk belajar menuntut ilmu tanpa halangan dan hambatan. Baik, apakah sudah cukup paham dengan penjelasan singkat yang saya sudah bacakan? Sangat singkat ya, boleh untuk para peserta merespon dan para juri mungkin? Paham, Kak. Oke, sudah paham ya. Baik, kita akan mulai dengan tim pro dulu. Tim pro ini adalah perwakilan dari kelas 7F. Nashwa, apakah sudah siap dengan argumennya? Siap, Kak. Baik, untuk panitia timer boleh untuk set timer ya. Baik, Nashwa, sudah siap ya? Kamu silahkan menyampaikan argumen kamu dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru SMP 77, kakak-kakak OSIS, serta kawan-kawan yang saya sayangi. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang arti merdeka di masa pandemi dalam sudut pandang remaja. Mungkin tahun ini kita tidak semeriah tahun-tahun sebelum adanya COVID. Tapi kita jadi bisa mendapatkan hal-hal baru lainnya sebelum adanya COVID ya. Nah, mungkin kalian ingin ada lomba lagi, tapi kan karena adanya pandemi COVID ini, jadi kita tidak bisa mengadakan acara perlombaan. Tapi kita kan bisa lomba bersama keluarga kita. Dan itu mungkin akan mendapat berdampak positif. Jadi kita bisa lebih dekat dengan keluarga dan juga melatih kekompakan keluarga. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sangat menarik ya. Dengan waktu 2 menit ini bisa diselesaikan tanpa waktunya habis. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke tim kontra. Tim kontra ini ada perwakilan dari kelas 7C. Aul, my bro, apakah sudah siap? Sudah. Oke, good luck ya. Oke, Pak Diputri sudah siap ya. Silakan untuk tim kontra menyampaikan pendapat kamu selama waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dewan juri yang saya hormati dan juga panitia-panitia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan.
Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendapat saya tentang kemerdekaan di masa pandemi. Nah, kita tahu dulu apa itu merdeka dalam secara ya artinya merdeka dalam KBBI itu artinya bebas berdiri sendiri gitu. Dan juga pandemi. Pandemi itu adalah wabah penyakit yang mencakup luas geografi yang mencakup luas gitu. Nah, di sini kita sebagai pelajar kebebasan kita itu sebenarnya terenggut. Misalnya dari aktivitas dan mobilitas. Misalnya PJOK yang seharusnya kita tuh di lapangan, sekarang kita melakukan prakteknya di rumah gitu kan. Nah, ini sebagai pelajar kita sebagai makhluk sosial juga diambil juga hak bersosialisasi kita. Contohnya misalnya kita berinteraksi secara fisik atau tatap muka untuk ya mainlah atau bersosialisasi itu kita tidak bisa sekarang. Nah, secara makhluk yang butuh hiburan juga kita nggak bisa hiburan nih sekarang nih. Mungkin pergi ke mall, ke tempat rumah saudara atau gimana, kita nggak bisa karena adanya pandemi ini. Jadi apakah kita merdeka sekarang ini? Bingung ya. Jadi sekarang ini yang penting kita berjuang aja bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan di masa pandemi ini dengan cara kita jaga diri aja gitu. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Aul ya. Baik, pendapatnya cukup menarik ya dan waktunya nggak habis lagi. Keren ya, mana dong tangannya? Oke, prok. Oke, sekarang kita akan beralih ke tim netral, yaitu dari perwakilan kelas 7D, Aina. Aina, apakah sudah siap? Siap, Kak. Baik, penit timer juga udah siap ya. Silakan untuk Aina untuk menyampaikan pendapat kamu dalam waktu 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya, para dewan juri, kakak panitia OSIS, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aina Nurul Irawan, peserta debat kelas 7D SMPN 77 Jakarta. Arti kemerdekaan di masa pandemi dalam sudut pandang remaja. Atau the meaning of independence during a pandemic from teenagers' point of view. Arti kemerdekaan di masa pandemi sangatlah penting. Apalagi perkembangan zaman yang kini sudah menjadi era digital atau biasa kita sebut modern. Perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia patut dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah harus dimiliki pada jiwa anak-anak bangsa. Karena apa? Nasib bangsa Indonesia ada di tangan anak-anak bangsa. Dan kita sebagai anak-anak bangsa harus bisa menjaga, mempertahankan, dan selalu menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional maupun di mata dunia. Pesan untuk anak-anak bangsa, isilah kegiatan kemerdekaan dengan sangat baik, karena berkat pahlawan-pahlawan kemerdekaan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Ingat, Indonesia tidak butuh rakyat yang kaya akan hartanya dan miskin pengetahuannya. Indonesia sangat haus, sangat butuh rakyatnya, anak bangsa yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aina. Ayo dong, tepuk tangan lagi dong. Prok. Oke, keren ya ternyata ya pendapat dari para peserta. Baik, sekarang saatnya untuk para dewan juri memberikan pertanyaan jika memang ada kepada ketiga peserta. Oke, saya serahkan kepada para juri, Bu Akri, Miss Yesi, dan Bu Rindi. Silahkan ya, jika ingin bertanya. Boleh Bu Akri menanggapi ya? Halo? Boleh Bu, silakan. Ya. Panitia timer boleh stop share screen? Waduh, juri juga dikasih timer nih.
Enggak, Bu. Ini penita timer apa stay di sini aja? Ya, Enggak. silakan. Mohon maaf, moderator, saya menyamakan persepsi aja. Apa saya kurang paham mendengarkannya? Ini pertanyaannya tentang khusus Merdeka Belajar atau Merdeka secara umum di pandangannya para remaja ya? Merdeka secara umum sepertinya, Bu. Tapi jika memang boleh juga merdeka seperti belajar. Soalnya ya intinya pandangan para remaja gitu tentang merdeka. Tapi merdekanya sih kalau yang saya baca itu. Karena yang saya tangkap di sini baik ketiga peserta ini pengungkapan merdekanya ini lebih ke arah fisik. Seperti tadi yang pertama yaitu dari Nashwan ya. Nashwan ya, itu yang pro juga merdeka fisik ya, karena katanya biasanya ada perlombaan. Eka juga lebih ke fisik ya, karena merasa terenggut, merdekanya biasa ketemu teman-teman, belajar di sekolah, begitu ya. Sementara yang terakhir juga kurang lebih secara fisik. Bu Akri di sini mau lebih ke spesifik ya, karena kita ada semua di bidang pendidikan, kalian adalah anak-anak remaja juga. Dalam kondisi pandemi seperti ini ya, pemerintah sudah mencanangkan adanya Merdeka Belajar. Nah, menurut kalian sampai dengan hari ini, apakah kalian sudah merasakan bahwa kemerdekaan dalam belajar itu sudah kalian rasakan dengan maksimal ya? Seperti halnya begini. Kalau dulu ya, semua sekolah baik SD, SMP, SMA diwajibkan mengikuti ujian nasional, begitu ya. Kemudian nanti nilai ujian nasional itu akan menentukan nanti dapat sekolah di mana. Nah, ya. Nah, dengan ditiadakannya ujian nasional, itu adalah salah satu cara dari pemerintah untuk memerdekakan belajar anak-anak. Artinya penentuan anak-anak ini nanti mau lanjut kemana itu tidak hanya ditentukan oleh 3 hari selama ujian nasional saja. Jadi memang pemerintah di sini memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa merdeka belajar dari banyak cara ya, dan menentukan masa depannya tidak hanya dari nilai ujian nasional saja. Nah, menurut kalian nih tanggapan kalian baik pro, kontra maupun netral berkaitan dengan merdeka belajar, apakah kalian merasa sudah secara maksimal dirasakan dampak dari kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar tersebut? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Bu Akri ya. Mungkin kita boleh dari mungkin ada peserta dulu yang mau menjawab duluan, boleh angkat tangan. Oke, boleh Aina. Untuk panitia timer boleh nge-set timernya lagi. Baik, apakah Aina sudah siap menjawab? Ya, sudah ya. Siap, Kak. Baik, waktu kamu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Akri 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya rasakan adalah ketika saya pembelajaran tatap muka, saya sangat merasakan kemerdekaan belajar. Kita sebagai pelajar diberikan kesempatan untuk belajar. Tetapi ketika daring atau pembelajaran jarak jauh, saya hanya merasakan sedikit saja kemerdekaan atau merdeka dalam belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Aina untuk jawabannya. Kita akan lanjut, mungkin mau siapa duluan boleh? Atau saya tunjuk saja? Para peserta boleh merespon. Oke, Aul, silakan untuk menjawab ya. Waktu kamu 30 detik untuk menjawab pertanyaan Bu Akri, semoga sudah siap ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Gini, apakah kita sudah merasakan secara maksimal kebijakan dari pemerintah? Tentunya dari kebijakan tersebut kita memang merasakannya maksimal, mungkin sudah lah ya, karena kita mungkin tidak hanya yang tadi disebutkan yang dari nilai, bisa saja dari jalan lain. Jadi sudah maksimal atau sudah maksimal atau belum, sudah menurut saya. Tanggapannya dari saya begitu. Baik, sudah ya? Oke, jawabannya menarik ya dari kedua peserta. Sekarang saatnya untuk Nashwa untuk menjawab lagi peserta pertanyaan dari Bu Akri. Apakah sudah siap? Baik, oke Nashwa. Waktu kamu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Akri tadi 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Menurut sih sudah, dan mungkin kalau tidak adanya ujian-ujian gitu ya,
mungkin memang itu belum maksimal gitu ya dalam untuk menentukan kita masuk sekolah mana, nilai kita berapa gitu kan. Tapi kan kalau selama online ini kita jadi bisa lebih banyak membaca buku, lebih banyak mencari informasi-informasi tentang soal-soal atau waktunya habis. Baik, waktu kamu sudah habis. Maaf sekali ya, nggak apa-apa. Kamu sudah berusaha. Baik, Bu Akri, semoga sudah terjawab ya. Mungkin para juri yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sudah cukup? Miss Yesi mungkin atau Bu Rindi? Sudah cukup? Oh, sudah cukup ya. Baik, jawaban yang sangat menarik ya dari ketiga peserta. Sekarang saatnya ketiga tim, jika memang ada, boleh bertanya ya kepada satu sama lain. Tapi masing-masing jika mau bertanya dan menjawab akan diberi waktu 30 detik ya, agar tidak agar tidak kelamaan ya ini lombanya. Silakan untuk para peserta jika ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya kepada tim kontra. Baik, untuk Aina, timer boleh? Baik, Aina, kamu boleh bertanya. Waktu kamu 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk tim kontra, saya punya pertanyaan. Bagaimana rencana kamu ke depan, rencana untuk 1 tahun ke depan, untuk Indonesia, pelajar Indonesia bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar? Garis bawahi ya, 1 tahun ke depan. Apa rencanamu 1 tahun ke depan? Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya, Naswa. Apakah sudah tertangkap? Semoga sudah ya. Sudah siap menjawab? Untuk tim siapa? Kontra ya? Kontra saya. Oh, sorry. Maaf sekali. Oke, untuk Aul, apakah sudah siap menjawab? Pantesannya Naswa tadi bingung banget ya. Sudah siap menjawab? Ya, sudah. Baik, waktu kamu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Rencana aku untuk pelajar ya, tadi pelajar, gini, kita sebaiknya memang untuk saat ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan karena nyawa gitu. Tapi kalau secara pelajar kita mungkin ya misal memaksimalkan kesehatan aja. Untuk secara ini daring saja sebenarnya sudah cukup. Sekarang sih rencana ya untuk memvaksinkan seluruh di daerah Indonesia atau bagaimana untuk menjaga kesehatan supaya untuk kita bisa secepat mungkin belajar tatap muka. Oke, baik. Maaf waktu kamu sudah habis ya, tapi wow, jawabannya menarik ya. Semoga sudah terjawab ya, Aina. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin para peserta? Dipersilakan. Tidak ada atau ada lagi? Saya ingin bertanya kepada tim pro. Oke, Aina lagi ya. Ini kesempatan terakhir kamu untuk bertanya ya. Silakan untuk tim pro berarti oke, Naswa ya sekarang ya. Boleh untuk kamu bertanya 30 detik. Aina dimulai dari sekarang. Silakan bertanya. Untuk tim pro, bagaimana tanggapanmu jika masih banyak pelajar di luar sana yang ada kabarnya bahwa mereka tidak mendapatkan kemerdekaan belajar sama sekali atau presentasenya 0%? Silakan berpendapat. Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya. Apakah sudah tertangkap, Naswa? Semoga sudah ya. Sudah siap menjawab? Saya anggap sudah ya. Baik, waktu kamu untuk menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, kita untuk kayak mendapatkan kemerdekaan kita dalam belajar, kita bisa mencari hal-hal informasi-informasi baru melalui pengamatan kita atau dengan membaca buku itu supaya kita jadi lebih tahu tentang supaya kita lebih mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Biasanya sih itu. Oke, baik. Terima kasih waktu kamu sudah habis ya. Jawaban yang menarik juga ya. Semoga sudah terjawab lagi ya, Aina. Baik, mungkin Aul atau Naswa ada yang ingin bertanya? Oke, Aul, silakan. Timer 30 detik. Baik ya, Aul, kamu boleh bertanya. Untuk tim pro dulu ya.
Oke, baik untuk tim pro ya. Kamu boleh bertanya 30 detik, waktu kamu dimulai dari sekarang. Silakan. Gini, tadi kan di cantum tuh lomba dengan keluarga itu contoh dengan lomba dengan keluarga tuh bagaimana? Apakah bisa menyaingi dengan lomba seperti biasanya? Apakah kita dapat feelingnya juga gitu? Ya gitu. Pertanyaan dari saja itu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nashwa, apakah sudah siap menjawab? Sudah ya? Baik, waktu kamu untuk menjawab pertanyaan dari Aul selama waktu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Mungkin kita tidak bisa menandingi keseruan lomba kita bersama teman-teman di gang atau di masyarakat gitu ya. Tapi kan dengan lomba bersama keluarga itu juga nggak kalah asik. Karena kita jadi lebih saling lebih berinteraksi dengan keluarganya itu jadi lebih dekat gitu. Dan mungkin ada lomba yang lebih seru dari lomba-lomba seperti biasanya. Oke, baik, waktu kamu sudah habis ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, Aul, silakan. Buka mic kamu. Untuk siapa nih pertanyaannya? Untuk itu Aina dari tim netral. Saya punya pertanyaan. Baik ya. Belum dimulai. Oke, kamu boleh bertanya Aul untuk Aina dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Saya punya pertanyaan ini. Tadi kan ada sikap pantang menyerah. Nah, contohnya itu seperti apa? Dan untuk dari kita pantang menyerah itu mungkin selanjutnya jadi apa gitu? Apakah dapat berbuah hasilnya jadi kita mendapat kemerdekaan seperti apalah itu? Apakah ada hasilnya gitu? Itu pertanyaan dari saya. Baik, itu ada pertanyaannya. Apakah sudah tertangkap, Aina? Semoga sudah ya. Apakah sudah siap menjawab? Iya, siap. Baik, waktu kamu untuk menjawab selama 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Berisik sih. Oh, maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Contoh sikap pantang menyerah, contoh dalam pendidikan. Kita ikut lomba, lalu kita kalah. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun depan, lomba itu ada lagi, lomba itu diadakan lagi. Kita harus ikut, kita harus bisa pantang menyerah. Kalau kita menyerah, kita nggak akan maju. Kita gagal, kita diam, kita tidak bisa bangkit. Untuk apa? Negeri ini nggak akan bisa merdeka. Negeri ini bakal tidak bisa merdeka lagi. Baik, waktu kamu sudah habis. Terima kasih jawabannya, Aina. Baik, untuk Nashwa mungkin ada mau bertanya ke Aul atau Aina? Tidak ada? Baik, sudah cukup ya. Kalau gitu sesi tanya-tanyanya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke kita akan mempersilakan para juri untuk menilai penampilan peserta tadi. Baik, untuk para juri apakah sudah siap? Siap ya. Baik, saya akan serahkan kepada Miss Yesi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Keira. Luar biasa untuk Aina, Eka, dan juga Nashwa. Kalian bertiga sudah mengeluarkan pendapatnya, saling berargumen, dan cukup bangga sekali bahwa kalian sangat persiapan untuk hari ini. Ya, terlihat sekali kamu lebih banyak persiapannya dibandingkan pertemuan sebelumnya. Oke, baik para dewan juri, Bu Akri dan Bu Rindi, kita berikan nilai terlebih dahulu untuk pro, yaitu Nashwa kelas 7E. Ya, Nashwa kelas 7E. Mari kita tunjukkan nilainya para juri. 1, 2, 3, tunjukkan. Baik, ada 3, 4, dan 3. Wow, oke, lumayan ya. Yaudah, tepuk tangan. Pro. Baik. Untuk panitia penilaian, semoga sudah mencatat tadi ya. Baik, selanjutnya boleh, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke tim kontra, yaitu Aulia kelas 7C. Mari Bu Akri dan Bu Rindi kita tunjukkan nilainya. 1, 2, 3. Udah ada 4, dan 4. Wow, triple 4 ya. Tepuk tangan dong buat Aul.
Keren ya, baik. Untuk panitia penilaian boleh ya mencatat nilainya. Oke, sekarang yang terakhir untuk tim netral yaitu Aina kelas 7D. Kita tunjukkan nilainya. 1, 2, 3. Wow, ini semua dong. Sekali ya, ampun. Baik, berarti oke, nilainya epic sekali ya. Berarti yang sesi semifinal sudah selesai ya. Oke. Berarti yang akan memasuki final adalah Aul dan Aina ya. Benar nggak ya? Tunggu sebentar. Apakah benar panitia penilaian? Benar ya, panitia penilaian boleh merespon. Baik, tepuk tangan dong. Terima kasih untuk perwakilan dari kelas 7D, 7C, dan 7E ya untuk semifinal. Gak apa-apa Naswa, kamu udah keren nih. Udah ikut lomba debat nih. Udah kece ya. Oke, semangat untuk ke depannya. Baik, berarti untuk sesi semifinal sudah selesai untuk Aina dan Aul. Good luck ya. Baik, kalau begitu kita akan ada istirahat dulu ya selama 5 menit. Untuk para peserta boleh menyiapkan kembali diri kalian untuk final. Para juri boleh beristirahat, para para penonton juga boleh beristirahat ya. Oke, kita akan istirahat selama 5 menit ya, kurang lebih 5 menit. Boleh sekarang kita akhiri dulu sementara. Kak, saya boleh keluar kan, Kak? Oh, boleh kalau kamu mau nonton juga nggak apa-apa. Oh iya, nanti bakal ada itu ya, penentuan tim pro dan tim kontra untuk Aul dan Aina. Nanti bakal pakai random roulette ya.
Kira boleh baca grup? Oke, baik. Sekarang kita akan mulai pembagian ya untuk tim pro dan tim kontranya. Boleh sekarang untuk para peserta mungkin menyalakan kameranya lagi. Terima kasih. Panitia Random Roulette dipersilakan untuk share screen. Baik, kita akan menentukan dari yang nilai tertinggi ya, yaitu Aina. Oke. Kita akan mulai. Aina akan menjadi tim apa ya ini? Boleh Kak di spin? Baik, ini untuk Aina ya. Boleh di spin? Sorry sebentar. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bu Rahma. Terima kasih Bu udah sempat join. Ini agak lag dikit ya, jadi mohon maaf ada kendala sedikit. Kita akan baik, ini kayaknya sudah ya. Baik, ini sudah. Ini untuk Aina ya Kak, apakah udah bisa Kak? Di spin. Oke, ini untuk Aina ya. Aina akan dapat tim apa? Baik, Aina akan menjadi tim kontra ya, dan berarti Aul akan menjadi tim pro. Baiklah. Oke, kita akan kasih waktu 2 menit ya untuk kalian untuk memikirkan argumen kalian untuk mempersiapkan diri lagi ya. Baik, untuk panitia timer boleh dihitung waktunya. Biar gak kelebihan atau kekurangan. Baik, oke. Boleh mulai ya. Kalian boleh berpikir dulu bentar ya. Dan menyiapkan diri. Oke, 2 menit sekarang. Silakan. Mulai. Start. Oke. Maaf, boleh diulang nggak? Bentar. Nggak apa-apa. Ini, ya baik. Boleh di reset aja, nggak apa-apa. Nah, ini cuma buat mikir aja ya. Kalian untuk mempersiapkan diri lagi. 2 minutes. Thank you. Oke, udah start ya. Oke, udah siap ya, Dok. Pikir dulu, silakan. Sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini bukan. Bukan nih. Oke. Maaf. Iya, untuk kalian mempersiapkan diri lagi ya. Ini kita para panitia kebetulan lagi di mood baik ya, jadi agak baik ke kalian dulu ya. So, Katul, boleh. Pikir dulu. Biar gak tegang, biar gak grogi, biar berjalan lancar. Baik ya, waktu 2 menit sudah habis. Kita akan masuk ke sesi final ya. Oke, sesi yang terakhir yang ditunggu-tunggu untuk menentukan pemenang ya semua.
Baik, untuk temanya, untuk di final ini saya akan bacakan ya. Mohon untuk para peserta dan para juri untuk menyimak. Tema yang digunakan untuk sesi final ini adalah menurunnya ekonomi Indonesia selama pandemi. Saya akan bacakan penjelasan singkatnya. Dari kompaspedia.kompas.id, berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam menahan penyebaran virus COVID-19 telah dilakukan, mulai dari pemberlakuan PSBB hingga pemberlakuan PPKM. Tahun 2021, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan oleh pemerintah agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pandemi COVID-19 sudah menyerang Indonesia sekitar 1 tahun lebih, menyebabkan dampak yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Keputusan pemerintah menerapkan PSBB sejak April 2020 yang ditambah lagi dengan dilanjutkannya sistem PPKM sangat berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Apakah penjelasan singkat yang saya bacakan sudah paham, sudah jelas? Boleh peserta merespon? Baik. Oke, kita akan langsung saja ya mulai ya. Kita akan mulai mendengarkan pendapat dari tim pro. Apakah sudah siap tim pro dengan argumennya? Ya, sudah. Oke, baik. Panitia timer, boleh? Baik, oke. Tim pro, kamu silahkan menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurunnya ekonomi di masa sekarang, di masa pandemi itu sebenarnya hal yang normal ya. Karena yang mengalami penurunan ekonomi di masa pandemi ini bukan hanya di negara kita saja di Indonesia. Tapi ini mencakup yaitu geografi yang luas. Di beberapa negara yang lain di dunia ini juga banyak kok. Sebenarnya untuk ekonomi kita sendiri itu bisa dipulihkan kembali. Tapi sebenarnya ada juga yang menurun dari sini angka, maksudnya yang resiko di sini tuh bukan ekonomi saja, jiwa kita juga dalam resiko. Jadi sebenarnya kalau mengkhawatirkan ekonomi, jiwa kita itu lebih penting. Ekonomi bisa dibangkitkan lagi, dipulihkan lagi. Namun kalau jiwa itu kita tidak bisa kembali lagi. Nah, maka dari itu kita sekarang hanya bisa saja mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga jiwa kita tetap ada di dalam tubuh. Karena perekonomian itu bisa dibangkitkan lagi, dipulihkan kembali. Jadi kita jaga kesehatan aja dulu. Nah di masa pandemi ini kita sebagai pelajar itu lakukan saja tugas kita. Untuk ya belajar, melakukan tugas dan baca-baca buku untuk menambah wawasan. Nah, akhir kata bukan seberapa banyak orang yang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Dan orang yang mengabaikan kesehatan, dirinya adalah orang yang menabung masalah di masa depan. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Aul untuk pendapatnya. Boleh tepuk tangan nih, prok. Oke, baik, kita akan beralih mendengarkan argumen dari tim kontra yaitu Aina. Untuk Aina, apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, baik ya. Good luck untuk kamu. Waktu kamu 2 menit untuk menyampaikan argumen. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pendapat saya mengenai krisis ekonomi atau penurunan ekonomi di Indonesia akibat pandemi virus corona. Pada dasarnya, memang penurunan atau krisis ekonomi disebabkan oleh virus corona. Namun, jika kita lihat lagi ke belakang, kita lihat historinya, ada beberapa atas kesalahan pemerintah atau pemimpin negara kita. Indonesia sekarang sedang terlilit hutang. Indonesia sedang memiliki hutang.
Apakah pemerintah pernah berpikir jika pandemi ini akan terjadi? Bahkan jangkanya seperti agak lama, 2 tahun. Ini baru saja 2 tahun. Kita tidak ada yang pernah tahu pandemi ini kapan berakhir, kapan pulihnya. Jadi, evaluasi untuk pemerintah Indonesia, untuk pemimpin negara Indonesia, tolong lebih berpikir lebih bijak lagi untuk ke depannya. Memang, krisis ekonomi ini didasari alasannya karena virus corona. Tetapi presentasenya tidak 100%. Coba kita lihat Cina, negara yang pertama kali ditemukan virus corona. Dia bahkan pernah menjadi negara yang mempunyai kasus virus corona tertinggi. Namun Cina tidak mengalami krisis ekonomi. Karena apa? Karena dibutuhkannya pemimpin yang bijak, negara yang bijak, pemerintah yang bijak. Tolong, jangan lagi berbuat hutang. Kami sangat apresiasi. Kalian telah membangun Indonesia untuk lebih baik. Tapi tolong, berbijaklah dalam berpikir. Berpikir untuk kedepannya karena kita tidak pernah ada yang tahu seperti apa nasib bangsa kita ke depannya. Merdeka Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Aina. Tepuk tangannya lagi dong. Prok, prok, prok. Baik, keren-keren ya pendapatnya dari kedua peserta nih. Peserta final lagi. Baik, sekarang saatnya untuk para dewan juri lagi untuk memberikan pertanyaan kepada kedua peserta jika memang ada. Saya serahkan kepada para juri. Kalian jika ada bertanya. Miss Sisi ada pertanyaan atau gimana? Bu Akri? Begini kali ya, saya sih agak bingung nih dengan temanya. Katanya kan di sini, apa pendapatmu dengan menurunnya perekonomian di Indonesia? Menurunnya perekonomian di Indonesia. Di sini Eka sebagai pro. Artinya Eka setuju bahwa Indonesia perekonomiannya turun. Lalu Aina adalah kontra. Berarti Aina tidak setuju bahwa Indonesia perekonomiannya turun. Begitu kan? Oke. Tapi yang saya dengar dari pendapat Aina, Aina lebih ke pro, bukan kontra. Ya, yang saya dengar. Nah, coba Aina lebih jelaskan secara konkret pernyataan Aina yang sebelumnya Aina jelaskan kepada kami, apakah memang Aina setuju perekonomian Indonesia menurun atau tidak? Terima kasih. Baik, itu dari Miss Yesi ya. Aina, apakah sudah siap menjawab? Semoga sudah ya. Siap. Oke, panitia timer. Semoga waktu 30 detik cukup ya buat kamu ya. Oke, panitia timer baik. Oke, untuk Aina silakan menjawab. Dari tadi pertanyaan Miss Yesi, dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, semoga cukup. Terima kasih Miss Yesi atas pertanyaannya. Menurut saya, memang saya yakin 1%, 1% saya yakin bahwa Indonesia mengalami penurunan dalam ekonomi. Tetapi coba kita lihat, banyak yang masih bisa bertahan ekonominya. Jadi menurut saya tidak setuju. Saya tidak setuju apabila Indonesia mengalami krisis ekonomi. Karena di luar sana banyak yang masih sukses dalam ekonominya. Baik, terima kasih Aina. Waktu kamu sudah habis. Semoga sudah terjawab ya Miss Yesi. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin para juri silakan. Boleh, saya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Kalau saya lebih ke terserah siapa yang mau menjawab ya. Menurut kalian sebagai pelajar nih, bagaimana sih apa sih langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk membantu pemerintah meningkatkan perekonomian yang saat ini sedang turun? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Bu Rindi. Apakah peserta ada yang mau menjawab duluan atau mungkin ada yang mau menjawab sekarang? Saya ingin menjawab. Oh, baik, Aina lagi ya. Terima kasih, Aina. Oke, tadi timer udah siap. Waktu kamu, Aina, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rindi selama 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bu Rindi bertanya bagaimana cara kita sebagai pelajar. Mungkin kita pernah melihat kemarin, salah satu atlet kita meraih prestasi di kancah internasional, yaitu namanya menambah pemasukan negara.
Nah, oleh sebab itu, kita juga sebagai pelajar harus bisa kreatif, mencari lomba dalam media sosial, mencari referensi, bahkan bisa bertarung secara internasional untuk menambah pemasukan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Aina. Semoga sudah terjawab ya Bu Rindi. Oke. Aul mungkin ingin menjawab juga, tidak? Oh, boleh. Oke, Boleh. Aul mau. Oke, siap ya. Waktu 30 detik. Sudah siap Panitia Timer? Oke. Untuk Aul, silakan menjawab dari pertanyaan Bu Rindi tadi. Waktu kamu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Gini, sebagai pelajar, kita tugas untuk membantu perekonomian sebenarnya bisa saja, tapi tugas kita yang utama itu belajar dan menambah wawasan. Kalau untuk membantu perekonomian, kita itu bisa mungkin daya beli ya, mungkin membeli barang-barang yang bisa membantu untuk perekonomian di Indonesia gitu sih. Tapi untuk sekarang ya untuk sebagai pelajar kita tugasnya untuk belajar gitu. Itu dari saya. Baik, terima kasih Aul untuk jawabannya. Waktu kamu sudah habis. Wah, tepuk tangan lagi dong. Ini jawabannya epic sekali loh. Oke. Saya merasa nggak berbakat ya, nggak bisa ikut lomba ini. Tapi keren-keren, gila jawabannya. Baik, apakah para juri ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sudah cukup? Oke, cukup ya berarti. Sekarang saatnya kedua tim untuk saling bertanya lagi. Silahkan, ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Oke, baik. Untuk Aina, waktu kamu untuk bertanya 30 detik ya. Timer. Oke, baik. Untuk Aina, kamu silakan bertanya kepada Aul selama waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jika krisis atau penurunan ekonomi akan terjadi selama 5 tahun ke depan, jika kamu mengetahui hal itu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang akan kamu ambil langkah untuk mencegah penurunan krisis ekonomi? Jika kamu mengetahui krisis ekonomi ini akan terjadi selama 5 tahun. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Aina untuk Aul. Apakah Aul sudah siap menjawab? Oke, semoga sudah siap ya. Oke, untuk Aul, kamu silakan menjawab tadi pertanyaannya selama waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Gini, kalau gini, menurut saya untuk 5 tahun itu lumayan besar ya. Jadi untuk mencegah dulu itu kita lakukan protokol kesehatan dulu. Nah, untuk mencegah itu pemerintah mungkin bisa membantu kita untuk meningkatkan memberi kita modal usaha atau untuk daya beli. Itu bisa mungkin untuk memecahkan perekonomian Indonesia di 5 tahun yang ke depan. Itu mungkin bisa. Itu saja dari saya. Baik, Aul. Waktu kamu sudah habis. Terima kasih jawabannya. Keren ya. Baik, untuk Aul, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Saya boleh tanya lagi, Kak? Oke, boleh ya. Kesempatan kamu sekali lagi ini untuk bertanya. Baik, Aina silakan bertanya kepada Aul dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Dari salah satu website, Menristek Bambang menyebut COVID adalah salah satu penyebab krisis ekonomi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Bagaimana pendapatku? Silahkan sampaikan pendapatmu. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Aina. Aul sudah siap menjawab ya? Nah, kita dikejar waktu juga nih. Baik, untuk Aul silakan menjawab pertanyaan dari Aina 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, untuk ini memang benar. Ini kita memang di dalam pandemi ini mungkin sejarah terburuk dalam ekonomi Indonesia. Nah, karena itu, untuk mencepatkan ini biar tidak terlalu lama, kita ya menyelamatkan diri aja. Tanggapan saya, ya mungkin ada solusinya untuk ke depannya. Jadi jaga diri aja. Baik, waktu kamu sudah habis. Aul, terima kasih sudah menjawab. Oke, mungkin kamu mau bertanya ke Aina mungkin karena pertanyaan Aina sudah habis. Ya, itu privilege dia untuk bertanya. Apakah sudah cukup? Cukup ya? Oke, baik, sudah cukup ya berarti. Oke, sesi tanya jawab sudah habis. Berarti saatnya untuk para juri menilai penampilan kedua peserta. Deg-degan pasti ya.
Baik, untuk para juri, karena ini adalah final ya, biar pesertanya deg-degan, haha, kita agak kejam nih. Oke, untuk para juri boleh memberikan nilainya japri ke salah satu panitia ya, mungkin lewat WhatsApp atau mungkin private chat di Zoom, silahkan ya para juri. Kita akan beri waktu sebentar ya untuk para juri menilai. Baik, saya sudah menerima nih nilainya. Untuk panitia boleh berhenti ngechat dulu biar saya gampang bacanya. Makasih ya Kak Panitia. Oke, deg-degan nggak nih peserta dan para penonton? Kira-kira sorry, Ya, Kak? pengumuman yang menang nggak di sini ya? Oh, nggak di sini ya ternyata ya? Iya, aduh, hampir aja kasih tahu. Nanti pengumumannya tanggal 17 ya. Besok. Oke, baik. Berarti akan diumumkan pada tanggal 17 dan pemenang bakal mendapat sertifikat ya. Oke, kalian untuk Aul dan Aina silakan ya deg-degan, nggak bisa tidur dulu mikirin siapa yang menang. Baik, kalau begitu berarti lomba ini sudah selesai ya. Tinggal nunggu pengumuman ya. Dipantau terus aja ya Instagram OSIS kita. Jangan lupa di-follow ya. Oke, tepuk tangan lagi dong. Wow, keren sekali ya untuk lomba debat kelas 7 hari ini. Berarti sudah resmi selesai. Ya, oke. Oke, untuk menutup lomba, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillah, lomba ini berjalan dengan lancar ya, walaupun agak lebih lama daripada yang kemarin. Sekali lagi, terima kasih untuk peserta yang sudah mau ikutan lomba ini. Terima kasih atas kehadiran para juri. Makasih juga untuk para penonton lomba debat hari ini. Makasih untuk panitia juga ya yang udah mempersiapkan lomba ini. Baik, saya Keira sebagai moderator hari ini. Terima kasih banyak ya sudah hadir. Maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke. Dadah. Kalian boleh live sekarang. Untuk para peserta itu ya. Dipantau terus saja Instagram OSIS kita. Boleh dong masukkan panitia. Oh, boleh Bu. Nanti silakan. untuk yang kelas 8 nanti kalau sudah masuk sesi kedua, sebelum break langsung diputar aja, di roll dulu. Jadi sambil istirahat, sambil kita break, dia bisa sambil baca. Jadi nggak 2 kali, waktunya nggak kebuang. Oh ya, baik Bu. Tadi saya awalnya mau gitu, cuman saya lupa. Jadi itu Kak, jadi pas istirahat tuh tetap random roulette buat tentuin pro kontranya tuh pas istirahat. Oh ya, siap. Tadi saya rencana mau gitu, cuma lupa Bu. Maaf sekali ya. Baik. Oke, terima kasih. Tadi udah ini dihubungin ke Kira, tapi kayaknya Kiranya nggak baca iya, pas lagi istirahat makanya. Buat Aina dan buat Aulia, good job ya. Berarti siap-siap nih kalau ada lomba debat, wah di antara kalian berdua atau mungkin kalian berdua ya bisa jadi wakil SMP 77 ya. Mudah-mudahan bisa bawa nama SMP 77 lebih baik lagi dengan prestasi yang keren dari kemampuan kalian mempertahankan argumen kalian ya. Terima kasih untuk semangatnya baik Aulia dan Aina, siapapun juaranya nanti kalian sudah yang terbaik ya sampai dengan hari ini. Pamit ya. Iya Bu, terima kasih. Ya Bu, makasih. Terima kasih ya untuk para juri dan para peserta. Waalaikumsalam Bu. Nanti untuk kelas 8 pukul berapa? Oh, Kak Sasa. Bentar Bu, lagi didiskusiin dulu. Ini kayaknya sekitar jam 3 lewat ya Bu.
Jam 3 aja kan nggak apa-apa. Oke. Nggak sedikit. Kayaknya mendingan jam 3 takutnya aja. ada yang mau takutnya ada yang mau makan dulu atau mau yang kayak istirahat. Ya udah boleh kok, udah boleh keluar. Ada 12 menit atau Makasih jam ya. 3 lewat 10 aja, Cak. Ya, makasih ya. Ya, makanya jam 3. Makasih. Ya, Kak. Makasih, semangat ya. Makasih, semangat ya. Kalian keren banget.